Halo, selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul batu bara. Kami yang beranggota kelompokan 4 orang, yaitu saya sendiri Nika Siski Rimor, lalu ada Andika Marenza, ada Ahmad Gunawan Wibisono, dan Muhammad Anif Fadilillah. Oke, yang pertama, apa itu batu bara? Batu bara adalah suatu batuan sedimen tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Batu bara ini dapat terbakar. Terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatu baraan. Batu bara merupakan hasil alam yang dibutuhkan oleh orang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian batu bara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Proses pembentukan batu bara. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan berukuran raksasa yang hidup jutaan tahun lalu tumbang dan menggenang di dasar hutan rawa. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, terbentuk lapisan tebal yang berisikan tumbuhan-tumbuhan mati di dasar rawa. Tumbuh-tumbuhan ini mengalami pembusukan, yang kemudian permukaan bumi mengalami perubahan-perubahan. Air, tanah, dan lumpur menimbun lapisan tumbuhan tersebut sehingga mereka berhenti membusuk. Pembusukan sulit terjadi jika tidak ada oksigen yang cukup. Seiring berjalannya waktu, tumbuh pohon-pohon lain yang akhirnya mati dan menggenang juga, menciptakan lapisan-lapisan lain yang akhirnya ditimbun lagi oleh tanah, lumpur, atau air. Lalu seiring dengan munculnya lapisan-lapisan lain, tekanan yang dirasakan oleh lapisan terbawah semakin tinggi. Hal ini mengkompresi jasad-jasad tumbuhan tersebut, memulai proses transformasi menjadi batu bara. Kemudian, tekanan dan suhu yang tinggi di lapisan-lapisan bawah yang dekat dengan perut bumi memaksa oksigen untuk keluar dan batu mengalami metamorfosis. Yang tersisa adalah material organik yang kaya akan karbon. Dan yang terakhir, seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak oksigen dan material lainnya yang dihilangkan dari lapisan tersebut. Batu bara yang paling berkualitas adalah yang berasal dari lapisan paling bawah. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi menciptakan batu bara dengan kadar karbon yang sangat tinggi. Manfaat batu bara. 1. Sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. 2. Menghasilkan produk gas. 3. Mendukung produk industri aluminium. 4. Membantu industri baja. 5. Bahan bakar yang berbentuk cair. 6. Membantu industri produk semen. 7. Membantu produksi industri kertas. Kelebihan dan kekurangan batu bara. Kelebihan. Sesuai dengan namanya, energi baru dan terbarukan dapat selalu dipakai tanpa perlu khawatir pasokannya akan habis. Sumber energi alternatif juga dikenal ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Berbeda dengan bahan bakar fosil atau minyak bumi yang menghasilkan gas karbon dioksida dan berbagai zat berbahaya lainnya. Kekurangan. Walaupun energi baru dan terbarukan memiliki beberapa kelebihan, ia juga mempunyai kekurangan yang membuat orang-orang perlu mempertimbangkan matang-matang sebelum beralih. Pertama adalah biaya instalasi awal yang cukup tinggi. Saat ini, pembangkit listrik dari energi alternatif masih relatif mahal. Contohnya adalah panel surya. Energi ini juga sulit untuk disimpan dan dikirim secara luas karena lagi-lagi harganya yang masih tinggi. Selain itu,
Energi terbarukan juga sangat bergantung pada faktor-faktor alam yang tidak bisa diperkirakan. Unsur-unsur utama batu bara terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada dua teori yang menerangkan terjadinya batu bara. Ada teori in situ dan teori drift. Teori in situ. Menurut teori ini, batu bara terbentuk di tempat tumbuhan itu berada, yaitu rawa-rawa atau danau pada hutan basah. Tumbuhan yang mati langsung tenggelam, lalu mengalami pembusukan tidak sempurna, hingga menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik, kemudian menjadi batu bara. Yang kedua, teori drift. Menurut teori ini, batu bara terbentuk di tempat yang bukan merupakan asal tumbuhan. Tumbuhan yang mati mengalami pembusukan sampai menjadi gambut, kemudian mengalami transportasi oleh air dan terakumulasi di suatu tempat, lalu tertimbun oleh lapisan sedimen hingga mengalami pembatubaraan. Jenis-jenis batu bara. 1. Gambut. Gambut atau dikenal sebagai peat adalah transformasi tahap pertama dari jasad tumbuhan menjadi batu bara. Gambut memiliki kandungan karbon lebih rendah dari 40 hingga 55% jauh di bawah standar kualitas batu bara. 2. Lignit. Lignit atau kerap dikenal sebagai lignit atau brown coal adalah batu bara yang sudah bisa dimanfaatkan untuk pembakaran, namun masih berkualitas rendah. Batu bara ini memiliki kandungan karbon di antara 40 hingga 55%, masih tergolong sedikit, namun lebih tinggi dari gambut. Yang ketiga, subbituminous. Batu bara subbituminous adalah semua jenis batu bara yang memiliki kandungan karbon di antara bituminous dan lignit. Meskipun memiliki kualitas yang kurang baik, batu bara subbituminous tersedia dalam jumlah banyak. 4. Bituminous. Bituminous merupakan jenis batu bara yang paling banyak tersedia dan digunakan di seluruh dunia. Batu bara ini mengambil nama dari sejenis cairan pekat bernama bitumen. Batu bara berjenis ini memiliki kadar karbon 60 hingga 80%, sudah cukup tinggi untuk digunakan sebagai bahan bakar yang efisien. Yang kelima, antrasit. Batu bara berjenis antrasit atau antrasiti merupakan batu bara kualitas tinggi yang dapat terbentuk di alam. Antrasit hampir seluruhnya terdiri dari karbon, yaitu sekitar 80-95% batu bara. Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara memiliki waktu regenerasi sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Demikianlah penjelasan singkat dari kami tentang proses pembentukan batu bara. Semoga bisa menambahkan wawasan kita. Terima kasih.